Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita berbicara berkaitan dengan godaan duniawi yang seakan tiada habisnya. Ada harta, ada tahta dan juga jabatan di mana semua orang menginginkannya hingga serakah dan juga menghalalkan segala cara. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita seperti ini terus mengikuti hawa nafsu duniawi? Bagaimana cara kita meredam agar tidak tergoda oleh godaan duniawi ini? Untuk itu dalam Damai Indonesiaku siang hari ini pemirsa, kita mengangkat judul yaitu menjaga diri dari godaan duniawi. Bersama guru-guru kita Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Fikri Haikal dan Ustazah Muawana yang akan menyampaikan tausiah dalam Damai Indonesiaku. Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Jalan Bumi Alinda Kencana Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Fikri Haikal, Ustazah Muawana, kita doakan mereka semua, beliau semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan istiqomah dalam kebaikan. Seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Sebelum saya mengawali ceramah kita pada siang hari ini, izinkan mari sama-sama kita minta setengah menit untuk mendoakan bangsa kita yang hari ini kita tahu semua sedang dilanda kesedihan, sedang dilanda kesulitan. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka izinkan nanti saya akan memimpin pembacaan suratul Fatihah. Maka Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, kita bacakan khusus Fatihah untuk negeri kita tercinta, khususon li biladina Indonesia. Ja'alallahu baladan aminan mutmainnan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang sedih mendapati kisah-kisah yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Aksi kerusuhan, walaupun namanya demonstrasi namun menjadi anarki. Sampai kemarin sore ada aksi penjarahan. Kita tidak membenarkan hal tersebut, namun kita juga memakluminya. Itu semua adalah akumulasi dari puncak kemarahan masyarakat. Kenapa demikian? Tadi di VT kita lihat, hari ini tema kita tentang bagaimana menghadapi tipu daya dunia, godaan-godaan dunia yang menyebabkan banyak pejabat di atas itu menjadi serakah, tidak mengetahui rakyat Indonesia sedang susah, tapi mereka asik berjoget-joget, asik melakukan korupsi, bahkan selepel wakil menteri tenaga kerja, memicu kemarahan masyarakat. Kita sebagai seorang muslim, mari sama-sama kita redam, tahan diri kita, jangan ikut-ikutan, jangan ikut memprovokasi. Sampaikan aspirasi karena ini hak konstitusional, boleh. Berdemonstrasi boleh, tapi dengan cara yang baik, tidak merusak fasilitas publik, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak merusak fasilitas orang lain, apalagi menjarah rumahnya.
Apa sih godaan-godaan dunia ini? Allah sudah bilang sama kita. Ya, kalau dulu kita menyebutnya harta, tahta, wanita. Saya mau menyebut merek terakhir karena merek mobil jadi nggak boleh. Ya, ya. Padahal itu Quran juga sudah menyampaikan kepada kita di surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khail musawwamah wal an'ami wal hars. Ada 6 godaan dunia. Allah sudah sebutkan ini yang kita harus waspada, harus hati-hati. Ada 6 godaan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pandangan indah, ya, dijadikan indah pandangan kita, syahwat kita terhadap hal-hal yang kita sukai. Apa itu? Yang pertama perempuan. Pak, saya kesini karena perempuan. Pak, godaan bagi laki-laki Allah sebutkan pertama itu nisa, perempuan. Begitu banyak Pak, orang di dunia ini, orang-orang besar itu rusak karena fitnah perempuan. Maka hati-hati dengan perempuan. Kalau di samping ini istri bapak fitnah, anugerah apa musibah? Semoga menjadi anugerah ya Bu ya. Ya, karena Ibu istri yang solehah itu adalah perhiasan terbaik bagi seorang laki-laki. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Hati-hati dengan perempuan. Yang kedua banin, anak-anak. Di ayat lain Allah menyebutkan bahwa harta dan anak itu musuh bagimu. Aduwwul lakum fahdhuruhum. Hati-hati kata Allah. Hati-hati. Anak-anak pun ternyata bisa menjadi musuh buat kita. Maka berhati-hatilah. Lalu apa lagi? Harta yang banyak berupa emas dan perak. Maka ketika ada pejabat hartanya banyak melimpah, entah dari mana sumbernya, ya akhirnya masyarakat terpicu. Ya, terpicu. Kok kami sedang susah tapi pejabatnya seperti ini. Hati-hati. Emas dan perak itu godaan yang besar, harta. Apalagi wal khail musawwamah. Kuda tunggangan. Kalau zaman sekarang kendaraan ini, Bapak nih, hati-hati. Kemarin saya melihat di video ada sebuah rumah anggota dewan yang begitu banyak terpampang koleksi mobil mewahnya, sampai nggak ada harganya Bu. Mobil miliaran diinjak-injak, ya Allah sedih, dibakar, ya Allah sedih. Ya, hati-hati, itu pun godaan Pak. Tunggangan itu godaan, kendaraan, motor, mobil semua godaan. Apalagi godaan yang lain? Ya, hewan ternak, sawah ladang, harta. Investasi kita, bisnis kita, mungkin perusahaan kita, itu semua godaan dunia yang kita harus hati-hati dengannya. Kenapa demikian? Karena ketika orang sudah terjerumus, terlalu memikirkan hal itu, maka yang terjadi adalah sebuah penyakit. Ini penyakit gak bisa ke dokter Pak, Bu, gak ada obatnya. Namanya penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta sama dunia dan terlalu takut sama mati. Ibu cinta sama dunia Bu? Cinta sama dunia Bu? Cinta sama bapak? Cinta. Cinta banget apa cinta biasa? Biasa aja Bu. Cinta bapaknya, cinta hartanya? Dua-duanya apa katanya apa? Ya Allah. Kenapa Bu? Jujur ya, Masya Allah ya Bu ya. Hati-hati dengan itu semua ya. Semoga fitnah dunia ini tidak menjerumuskan kita sehingga lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya Bapak Ibu sekalian, tahan diri kita, jaga diri kita, jangan berlebihan menyikapi situasi yang terjadi. Sebagai seorang muslim terbahkan rahmah di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mukadimah apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bagaimana macam-macam tipu daya dunia ternyata ada di sekitar kita. Anak, harta, kekayaan, yang itu justru kalau kita lupa, justru na'udzubillah akan terjerumus ke dalam nerakanya.